an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu adalah ra'in. Apa itu ra'in? Kalau kita lihat kepada latar belakang dari bahasa pengembala. Bagaimana pengembala? Orang mengembala sekian banyak dari kambing, hewan 100, 200. Apa tugasnya? Tupoksinya apa? Adalah bertanggung jawab, punya amanah untuk bagaimana kambing-kambing yang dia pelihara ini gemuk-gemuk semua dan tidak boleh berkurang. Maka ada yang menerjemahkannya kullukum ra'in, setiap kalian itu pemimpin. Tapi yang paling tepat itu ada setiap kalian itu adalah bertanggung jawab. Punya tugas, punya amanah yang diembankan kepadanya. Karena amanah ini diberikan, maka akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Wal imamu ra'in, imam itu bertanggung jawab, diberikan amanah untuk apa? Terhadap rakyatnya, terhadap rakyatnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, maka dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Warrajulu ra'in fi baiti ahlihi, laki-laki itu adalah bertanggung jawab yang diberikan amanah di rumah keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ahlihi atau fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita adalah diberikan amanah di rumah suaminya dan dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hasan al-Basri dia menuturkan, man ala thalatha banatin atau thalatha akhawatin wajabat lahul jannah. Siapa yang memelihara 3 orang anak atau 3 orang saudari, maka dia berhak mendapatkan surga. Dan ini makna yang sama, ada riwayat-riwayat dari hadis Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa seorang laki-laki, terutama adalah kepala keluarga, memiliki tanggung jawab. Tanggung jawabnya yang sangat luas. Pemeliharaan, pendidikan. Maka kita lihat sebagai contoh bagaimana seorang ayah mendidik anak. Di dalam Al-Quran, Luqman Al-Hakim, إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ketika dia berkata dan memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah.
Inna syirka la dhulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu persekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezalim yang besar. Begitu juga Nabi Yakub yang dia menasihati anak-anaknya, yang dia berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian ibadati setelahku? Penanaman tauhid adalah yang sangat penting yang diperhatikan, dan ini tanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Anak kita, sudahkah kita nasihati semenjak dini untuk mengingatkan kepada mereka dan menanamkan tauhid kepada mereka? Ali bin Abi Thalib dia mengatakan nafsiran dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ay allimuhum mu'addibuhum. Ajarkan mereka, didik mereka. Dengan cara mengajarkan, mengajarkan berarti memberikan pengetahuan dan mendidik, memberikan perhatian, memelihara, memberikan tarbiyah adalah tanggung jawab seorang bapak, seorang ayah yang dia adalah kepala keluarga. Yang kedua adalah kasih sayang dan perhatian. Ayah yang dirindukan adalah ayah yang memiliki kasih sayang, yang memiliki dan memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Maka merupakan sebuah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada seorang bapa memiliki kasih sayang kepada anaknya. Itu sudah fitrah. Tapi sudahkah kita memiliki fitrah ini, kita jaga dengan baik dan kita berikan lebih kepada anak kita? Dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW mencium Hasan dan Husain, lalu Aqra bin Habis dia berkata, inna li ashratun minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Kata Aqra bin Habis, sesungguhnya aku memiliki 10 anak dan tak seorang pun di antara mereka yang aku cium. Mungkin bagi mereka keperkasaan, ketegasan, keseriusan itu adalah merupakan karakter seorang laki-laki. Dia lihat Nabi SAW mencium cucunya, berbeda dengan dirinya yang dia memiliki anak yang tidak pernah dia cium. Lalu Nabi SAW mengatakan, man la yarham la yurham.
orang tidak menyayangi, dia juga tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita kepada anak, yang akan melahirkan rasa empati dan perhatian kepada anak. Tidak hanya dalam masalah fisiknya, tapi dalam masalah akidahnya, masalah agamanya, dan pendidikannya. Keikutsertaan orang tua di dalam pendidikan anak, terutama adalah ayah, menanyakan bagaimana sekolah anaknya dan ikut memurajaah hafalan anaknya. Ini akan memberikan pengaruh psikologi yang kuat kepada anak. Yang mungkin di antara kita cuek dalam masalah ini. Seorang ayah merasa bahwasanya tugas utamanya adalah mencari nafkah. Lalu dia tidak ikut serta di dalam memberikan perhatian di dalam pendidikan anak. Yang ketiga, rasa keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan masing-masing sesuai dengan porsinya. Adil lawannya adalah zulm. Az-zulm wada'u syai'in fi ghairi mahallihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kita bersikap adil adalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ittaqullah wa 'adilu baina auladikum." Takutlah kalian kepada Allah dan bersikap adillah kalian dengan anak-anak kalian. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, anna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال إني نهلت بني هذا غلاما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال فردوا Nu'man bin Bashir dia mengatakan bapaknya membawanya kepada Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada anakku ini, katanya. Lalu Rasulullah SAW tanya, apakah masing-masing anakmu engkau berikan seperti ini?
Lalu dia menjawab tidak. Lantas Nabi SAW mengatakan, kembalikan. Dalam riwayat yang lain dia katakan, Nabi SAW, fa inni la ushhidu ala jur. Sesungguhnya aku tidak mau bersaksi atas ketidakadilan. Terkadang kita sebagai orang tua memberi sebagian dari anak dan tidak memberi yang lain. Lalu Nabi SAW juga menggambarkan bagaimana seorang orang tua, ayah, dia juga pengen mendapatkan seluruh perhatian dari anak-anaknya, kasih sayang dari anak-anaknya. Maka kita juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita yang sama. Bersikap adil ini terkadang memang berat. Tapi ini adalah merupakan bagian dari sebuah tuntutan. Karena ini ada perintah dari Allah. Dan Nabi tidak menyetujui adanya orang tua yang tidak adil di dalam pemberian kepada anaknya. Sebab sampai batas mana keadilan itu? Saya melihat ada seorang ustadz yang Masya Allah luar biasa. Sikap adilnya untuk anaknya. Anaknya banyak. Dia berupaya betul-betul adil. Dia catat. Ya, dia punya komputer. Dia buat di data semacam bentuk rekening, akun. Terlepas dari kewajiban berbeda. Nafkah berbeda. Nafkah sesuai dengan kebutuhan. Anak yang bayi berbeda dengan kebutuhan anak yang mungkin prasekolah. Mana yang paling besar biayanya? Bayi. Pampasnya berapa kebutuhannya? Tapi anak yang mungkin 3 tahun, 4 tahun, biaya belum banyak dikeluarkan. Berbeda dengan anak bayi. Berbeda dengan anak yang mungkin kuliah. Berbeda dengan anak yang mungkin di SD, SMP dan seterusnya. Ini adalah nafkah. Kita sesuaikan. Tapi ada di luar dari nafkah adalah pemberian. Mungkin hadiah atau yang lain yang di luar dari nafkah. Ustadz ini ketika salah seorang dari anaknya pengen beli A, membeli sesuatu yang itu di luar dari nafkah. Taruhlah misalkan 100.000 nilainya. Dia belanja, dia kasih. Akan tetapi setiap anaknya yang lain itu dikasih, masukkan angka 100.000. Kalau 10 anaknya berapa dia taruh? Tapi itu adalah bagian sikap dia untuk menjaga keadilan antara anaknya. Ya. Dia juga memiliki lebih dari seorang istri. Dia ambil sikap seperti itu juga. Dia berupaya bagaimana dia adil dalam pemberian. Berbeda dengan nafkah tadi. Ini adalah salah satu contoh. Ya. Ada orang yang betul-betul menjaga sikap keadilannya kepada anaknya. Dalam
pemberian. Yang keempat, disiplin. Salah satu bentuk kedisiplinan yang kita tanamkan kepada anak kita adalah menyuruh mereka untuk sholat. Yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan waktu-waktu untuk mengerjakan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa abna'u sab'i sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka jika meninggalkan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Mereka umur berapa? Umur 10 tahun. Ini hadis ini luar biasa, hadis. Yang pertama, kita memberikan perintah kepada anak kita itu bertahap. Dan harus kita sesuaikan dengan umurnya. Kapan baru kita perintahkan mereka untuk sholat? Adalah ketika anak kita berumur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena umur 7 tahun itu adalah umur mumayyiz atau tamyiz. Dia sudah bisa dan sudah mulai membedakan antara satu dengan yang lainnya. Oh, anak saya umur 3 tahun udah tahu mana sapi betina dengan mana sapi jantan. Yang dimaksud dengan mumayyiz itu adalah fahmul khitab. Paham akan pembicaraan kita. Maksudnya apa? Mengerti dia. Mana yang sholat, mana yang tidak sholat. Ya, anak mungkin umur 4 tahun, 5 tahun, dia sholat Allahu Akbar, setelah itu ngobrol dia. Pergi main, masuk lagi, berarti belum paham dia apa itu sholat. Maka pada umumnya, anak yang sudah mulai dia paham adalah umur 7 tahun. Maka sholat anak yang umur 7 tahun ini, walaupun belum wajib baginya, maka sholatnya sudah sah. Jika dia sudah memenuhi syarat-syarat wajib sholat. Maka boleh dia berada di antara saf dewasa. Dan tidak memutuskan saf. Maka anak yang sudah paham ini, itulah yang akan kita ajak untuk datang ke masjid. Sehingga dia tahu. Bukan anak yang umur 4 tahun ya, atau umur 3 tahun yang kita ajak. Boleh silahkan. Tapi bisa enggak kita mengendalikan? Kalau seandainya rumahnya sempit, dia lihat masjid tengah lapang, ya, senang dia. Oh, anak saya senang sekali datang ke masjid. Iya, karena dia lihat masjid jauh lebih luas daripada rumahnya, bisa berlari-lari, bisa bermain, bergelut dengan yang lain. Nah, ini akan berdampak kepada mengganggu kekhusyukan sholat.
Tapi kalau anak saya 4 tahun atau 3 tahun, tapi dia adem, diam aja, mudah diatur, tidak banyak bicara, silakan. Nabi SAW juga membawa Hasan dan Husain yang mereka masih kecil. Nabi SAW pernah sujud, Hasan dan Husain saling duduk di atas punggungnya, sehingga Nabi tidak mau mengusik kesenangan anak cucunya. Pada saat itu dia sujud lama sekali, sehingga ada sahabat lihat ada apa nih dengan Rasulullah, ya, dia angkat kepalanya, dia lihat ada Hasan Husain. Maka umur 7 tahun ini baru kita perintahkan anak kita sholat. Sebelum itu boleh diajak, boleh silakan. Tapi baru diperintahkan, nak sholat. Umur 10 tahun boleh dipukul. Lalu bagaimana prakteknya ini? Umur 7 tahun, ini anak saya umur 7 tahun, nak sholat. Setelah itu diam. Lalu umur 10 tahun, nak, lah 10 tahun mu anakmu tidak sholat, mu pukul. Tidak. Setiap waktu, 5 waktu dari umur 7 tahun itu diajak anak kita, diperintahkan anak kita untuk sholat. Datang waktu zuhur, suruh dia sholat zuhur. Waktu datang asar, suruh dia untuk mengerjakan sholat asar. Begitu seterusnya setiap hari. Selama 3 tahun. Akankah umur 10 tahun dia akan melalaikan sholatnya? Ditambah lagi dibawa oleh orang tuanya, oleh ayahnya ke masjid, dibiasakan. Akankah anak itu akan lalai? Kalau setiap hari 5 kali ayahnya memerintahkan untuk sholat, tentu tidak akan lalai. Kalau masih lalai, maka pantas dia untuk dipukul. Tapi tahapnya ketika dia sudah berumur 10 tahun. Kalau belum umur 10 tahun kita pukul anak kita tidak mengucap sholat, kita yang zalim. Salah di dalam mendidik, belum waktunya. Karena sholat merupakan tiang agama yang sangat penting perannya di dalam rukun Islam. Maka semenjak dini ditanamkan kepada mereka, dibiasakan kepada mereka. Anak balik umur berapa? Rata-rata umur 13, 14. Berarti 6 atau 7 tahun sebelum dia balik sudah dibiasakan. Akankah ketika dia balik dia akan malas-malas untuk mengerjakan sholat? Tentu tidak. Kalau ada orang tua yang mengeluh, nak, Ustaz, anak saya umur 18 tahun malas sekali sholat. Bagaimana caranya menyuruhnya sholat? Wah, ini ada salah konsep. Ya, salah konsep di dalam mendidik. Kita dari awal sudah lalai di dalam mendidik anak kita, tidak disiplin. Maka kedisiplinan itu berawal dari semenjak dini. Penanaman karakter adalah sejak kecil. Membentuk batang, ya, batang pohon. Kalau kita mau membentuknya adalah ketika dia masih lunak, sebelum dia menjadi kayu. Kalau sudah jadi kayu nggak bisa kita akan membentuknya sama sekali. Begitu juga anak. Jadi penanaman karakter bukan di kelas 5, bukan di tingkat SMP atau SMA, tapi bentuk karakter itu mulai dari dini, semenjak kecil. Maka anak, kata ulama, anak akan tumbuh besar sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh ayahnya. Maka kebiasaan anak itu adalah kebiasaan ayah. Kemudian wafarriqu bainahum fil madhaji'. Umur 10 tahun dipisah tidurnya. Karena sudah mulai mengenal
Disinilah kalau dinamakan sekarang ini pendidikan seksual dini untuk anak, ya di situ sudah mulai gitu. Karena anak sudah mulai melihat adanya hal-hal yang lain. Bedakan atau pisahkan tempat tidur mereka. Umar bin Khattab dia mengatakan, "Addibu auladakum." Didiklah anak-anakmu. Fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk sebuah zaman yang berbeda dengan zamanmu. Ayo, bagaimana orang tua kita mendidik kita dahulu? Kalau kita terapkan apa yang diterapkan oleh orang tua kita dulu dengan anak kita sekarang, hancur, cair anak awaknya. Orang tua kita mungkin dulu keras, anak sekarang gak bisa. Karena memang itu udah zamannya. Ya, dengan bermacam-macam orang mengistilahkan zaman apa? Zaman Gen Z lah, zaman strawberry apa? Generasi strawberry, generasi Z lah, generasi apalah. Berbeda dengan zaman kita dulu, penuh tantangan. Kita hidup di kampung dulu, penuh tantangan. Main bermacam-macam. Aduh, tahu dengan kalau kami di kampung dulu, ya, bermain namanya 1000 benteng. Bergulat kita dulu dengan kawan itu biasa. Kini awak mencari anak aja bergulat, rasanya cameh wak, awak pun cameh rasul. Kau bercakap tak? Bercakap. Biasalah anak dahulu bertengkar, bercakap, biasa. Tapi sekarang kita sudah saatnya. Sehingga anak kita itu mentalnya juga sudah berubah. Karena pemahaman kita juga sudah mulai berbeda. Maka benar kata Umar, ya, addibu auladakum fa innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didik mereka karena mereka diciptakan untuk sebuah zaman yang bukan sama dengan zaman kita. Maka oleh karena itu didik kedisiplinan. Kemudian yang kelima adalah teladan yang baik. Bahwa ayah adalah teladan bagi anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana pentingnya teladan, di mana teladan kita adalah Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik memiliki karakter yang tentu yang baik. Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la khuluqin wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang baik, dan akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka kita sebagai orang tua adalah contoh yang akan menjadi sosok yang pertama yang akan dicontoh oleh anak kita. Dan anak kita tipenya adalah mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh bapaknya. Lihat anak-anak masih kecil, kadang baju awak dipakainya, sandal awak dipakainya, ya. Kayak kita duduk kayak apa, dia duduk kayak gitu juga.